Halo semua, saya akan bawakan ulasan saham dari 20 pertanyaan yang masuk ke inbox saya ya. Setiap hari kita buka 20 saham request. Walaupun biasanya pembahasan saya suka lebih ya. Kita kasih bonus lah, kasih bonus. Oke, kita mulai dari Bank BNI. Bank BNI masih oke pada dasarnya dan ini nggak dibuat ini ya, ternyata 5350 masih jadi resisten yang cukup kuat buat dia dan dia ketutup di bawah V-line. Jaga di sekitar selendang untuk buy on weakness ya. Pada dasarnya trennya masih bagus untuk Bank BNI. Bersabar saja sih, sabar aja. Saya lihat Bank BNI trennya masih bagus ya. KF. Nah, KF mulai masuk ke dalam selendang. Nah, ini saya hati-hati ya. Rambu-rambu koreksi sudah mulai kelihatan. Nah, dan saya melihat potensi untuk menutup gap dulu. Nah, ini ada gap di sini. Ya, be careful friend. Kalau ngomong KF sekalian saya bahas enough ya. Ini sepupuan soalnya. Mah, kan persis. Sama. Jadi, ya be careful ya. Potensial untuk menutup ini nih. Setelah itu ada agro. Nah, agro sih udah jangan ditanya lah. Hari ini dia itu kok koreksi ya. Kemarin sudah kelihatan dari candlenya modelnya kayak begini, model shooting star kayak gini udah kelihatan. Hari ini potensial koreksi. Kalau ngomong agro sekalian saya bahas Breeze. Breeze juga mirip-mirip, tapi Breeze ini lebih bersahabat. Trend Breeze masih oke banget. Agro itu karena sentimen sih sebenarnya. Karena BRI naik, Breeze naik, agro yang merupakan salah satu anak perusahaan dari BRI juga ikut kena kekerek naik. Sebenarnya cuma sentimen aja sih. Ya. Lalu APLN. APLN, nah simple, kena V-line. Ya, kena V-line, koreksi. Dan saya nggak tahu kenapa kalian masuk di APLN ini. Karena kalau teman-teman sih, kalau yang sudah lihat begini sih nggak bakal berani masuk ke APLN karena jelas sekali dia kepentur sama V-line dan dia mundur di candle biru ini. Nah, hari ini nggak kuat naik ya nggak bakalan masuk. Jadi why? Cepin. Nah, Cepin ini kena trend line ini ya, koreksi. Dia belum bisa naik. Gak apa-apa, mungkin dia kena sentimen akhir minggu aja. Semoga dia bisa rebound lagi. Manfaatkan untuk buy on weakness, boleh lah. Tapi kita beberapa teman tadi udah taking profit. Antam saya tadi sudah ngulas, ini masih rekomendasi. Kalau Senin bisa di atas 830, buy. Begitu pula dengan TCPI. TCPI posisi aman, masih buy ya. Nambah porsi masih oke. BBCA tadi teman-teman manfaatkan untuk buy on weakness 8210 125 82 itu beberapa udah buy. Ya, saya coba lihat kayaknya BCA silakan jaga di level ini. Ya, betul sekali. Ya, ini 82125. Era itu kalau saya kasih lihat garisnya saya yang di chart yang di laptop satu lagi lebih detail. Nah, pada dasarnya era itu kemarin sudah sempat kita bahas kan. Waktunya untuk kapan waktu terbaik untuk serok. Nah ini kira-kira kelihatannya 1650 ini kayaknya ketahannya cukup oke nih. Kalau belum masuk bagaimana? Tenang, relax. Masih ada kesempatan. Ya. ISAT. Nah, ISAT ini dengan saya lihat ISAT ini saat ini kalau dia besok jebol V-line dengan sangat misal saya harus katakan bahwa kita harus cut loss ya, harus cut loss. Padahal saya sempat rekomendasiin ISAT di sini. Saya ingat sekali 2 hari yang lalu. Dengan sangat misal saya harus bilang kalau dia jebol V-line kita harus cut loss. Kalau dia besok nggak jebol V-line dan dia rebound, silakan tambah porsi. Lebih aman kalau bisa naik di atas 2430 ini. Garis 2430 lebih aman. MDKA. Oke, MDKA. MDKA
sempat sempat kelihatannya bakal rebound ya, tapi dia ketutut kena selendang, kena resisten. Kalau MDKA kalau bisa di atas selendang bagus ya MDKA. Moga-moga bisa naik. RALS juga masih belum oke saham-saham ini ya. Pertama, dia sudah mau dekat V-line dan dia koreksi. Kedua, sentimen dia ini kan di pusat perbelanjaan ya. Di posisi pandemi gini pusat perbelanjaan nyaris nggak berkutik kok. Begitu juga dengan LPPF. Nah, sama aja, percuma ya, percuma. Tekim. Nah, Tekim ini ada secerca harapan. Lebih bagus kalau dia bisa naik di atas 7.100. Yang mana sudah di atas selendang juga. Ya, saya lihat itu 7.100 jadi resistennya dia. Cukup sering dia bermain di level itu. Kalau ngomong Tekim, kita ulas sekalian INKP. Nah ini INKP 9250 jadi supportnya dia. Kalau dia bisa breakout 9725 itu baru confirm ya. Kemudian Astra kemarin sudah kita ulas bahwasanya Astra ini sudah tertahan di V-line ya. Nah, kita coba lihat apakah dia bisa lanjut naik apa enggak. Secara dia masih sideways jadi belum oke ya, belum oke. LSIP tipis-tipis lah. Kelihatan dia nurut kok sama garis saya ini ya. Di atas selendang lebih confirm. Sekalian bahas Astra Agro Lestari ya. Hari ini juga masih oke ya, tipis-tipis malu-malu dia mau naik ke atas lendang. S Hardware. S Hardware kemarin sempat saya ulas. Kalau dia jebol Skyline, hati-hati di V-line, jaga V-line. Tapi ternyata Skyline bisa jadi supportnya dia. Moga-moga dia bisa lanjut naik lagi ya. Skyline ini saya lihat dia cukup jadi supportnya dia, cukup kuat jadi support ya. Ini cukup kuat. Ini moga-moga ini juga kuat Skyline ini. Indi nggak heran ya. Modelnya jarum-jarum begini bikin galau. Harus sabar ya. Ini buat latihan psikologi trading bagus nih. Nah, ini PTBA juga kepentok nih, kepentok areal resisten ini. Ini hari ini batubara, padahal kemarin saya udah prediksi batubara bakal bagus, tapi ternyata yang bagus cuma TCPI doang, yang lain pada koreksi. Coba cek DOIT ya. DOIT pun sama, nggak bisa rebound dari 306. Terus Adaro malah kena target nih. Saya kalau rutin nonton video saya, kalian pasti tahu lah ini video saya. Saya punya kotak ini sudah ada dari kapan ya. Dan masih relevan ya. Nanti kalau koreksi ya jangan kaget. Ya, terus ada ITMG yang call ya, sekalian saya ulas. Nah, semakin dekat ke V-line, tapi masih oke lah. Dia juga bikin galau, tapi pada saya masih tren, masih naik. Tipis-tipis. Memang sentimen akhir minggu ini cukup berat ya. Banyak masih jualan, ya. Aksi jual masih cukup tinggi. Terakhir Pewon lagi sideways di atas Skyline ya. Masih not oke. Sekalian kalau bahas Pewon saya ulas sekalian SMRA, wow kan, nih kena V-line dia nggak bisa kuat, bukan nggak bisa kuat, tapi kenapa dia nggak naikin dong, cuma selisih sedikit kan. Nah itu yang kadang-kadang teman-teman juga bingung dengan V-line-nya saya ini. Ajaib kok bisa gitu loh Pak, bisa persis dia mau kesini nggak kuat. Kenapa dia nggak naik aja gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu gitu V-line-nya, padahal V-line itu bukan rumus umum, bukan rumus generik ya. Itu rumus yang saya ciptakan. Jadi nggak banyak orang tahu sebenarnya. Tapi bisa cukup ampuh untuk mendeteksi, untuk bisa menjadi resisten yang baik ya. Sekalian Citra, saya ulas Citra. Nah, Citra juga hari ini oke ya, masih oke lah. Pada saya masih oke. Sempat bagus juga.
Sayangnya dia belum kuat untuk naik 810. Jadi target saya harus bisa naik ke 810 supaya Citra back on track. Oke, begitu dulu. Sekian market review dari saya dan ulasan saham dari saya. Nanti saya akan buat satu video lagi yang weekly ya, untuk kita lihat sepanjang minggu ke depan prospeknya bagaimana memasuki bulan September ya. Bulan Agustus sudah habis, ini mulai masuk bulan September. Nah, seperti yang sudah-sudah, biasanya September dan Oktober, biasanya harga komoditi akan rebound lagi, akan naik lagi. Saya akan ulas dengan lebih detail. Oke, ya, sampai jumpa. Ingat, waktu weekend ini kita stay calm lah, jangan terlalu ini ya. Tetap saya berikan video-video untuk belajar. Kemarin saya udah banyak kasih video belajar, ada 2 ya. Bapak Ibu bisa sekalian belajarin. Oke, stay safe semua, stay healthy, and God bless you all.